Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Terserah Development akan membuat video part 2 di mana kami akan menjelaskan bagaimana proses implementasi program terhadap sistem informasi peminjaman gedung di lingkup Universitas Trunojoyo Madura, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Kita bisa lihat di sini tuh ada yang pertama tuh email dan password. Jadi sebelum kita membuat seperti ini, terlebih dahulu kita tuh membuat yang namanya database PIGE atau peminjaman gedung kalau kepanjangannya. Jadi kita namakan database-nya itu PIGE. Itu di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tabel yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk yang kita buat di sini ada user kan. Nah, di user ini digunakan nantinya untuk mengecek bagaimana login itu akan berfungsi nantinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa atribut kan. Atributnya itu ada email, password, dan status. Nah, email di sini nanti akan kita cek di sini. Dan statusnya ini ada 2, yaitu ada peminjam juga ada admin gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke codingannya. Pertama, kita melakukan itu koneksi. Jadi kita koneksikan terlebih dahulu antara database dengan file PHP kita atau file HTML-nya kita. Jadi kita koneksikan di sini koneksi dengan database bernama Pike gitu. Kalau misalkan gagal, maka dia akan menampilkan error gitu. Selanjutnya kita buat halaman login. Halaman login seperti biasa kita hubungkan dulu dengan Bootstrap ini secara online. Terus kita manggil kelas form login. Jadi nanti kan di Bootstrap itu ada sudah kelas yang sudah tersedia, yaitu kelas form. Di sini tersedia kelas form login. Nah, di sini kita include ke koneksi PHP. Jadi koneksikan dulu ke di sini. Jadi kita manggil file ini koneksi gitu. Jadi include ke sana. Kemudian itu kalau ini pengecekan kalau misalkan kita submit, dicek emailnya sama passwordnya dari ini tabel user, di mana emailnya itu sama dengan email dan passwordnya itu sama dengan password, gitu. Maaf. Nah, terus habis itu kalau misalkan udah berhasil, maka kita akan tampilkan tuh di sini admin. Dia akan ngarahin ke indeksnya admin. Jadi nanti di sini akan berpindah ke file ini yang mengatur untuk tampilan adminnya gitu. Misalkan ya, kita contohkan dulu masuk sebagai adminnya ya. Ini adminnya, passwordnya tuh seperti. Nah, kalau kita mencet login dan gitu kan sudah sesuai sama yang ada di. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau dia datanya adalah valid. Maka kita klik OK. Kita tunggu. Nah, dia akan diarahkan ke dashboard seperti ini, dashboardnya admin atau tampilan utamanya atau indeksnya admin. Jadi selamat datang untuk admin gitu. Nah, jadi yang bisa diakses oleh admin itu kita bisa melihat data user dan data penyewa. Jadwal gedung juga ini belum diisi karena usernya belum mengisi gitu, juga masih dalam tahap tampilan dulu. Di sini ACC peminjam, jadi kita nanti ada action di sini, admin bisa melakukan di ACC atau ditolak begitu. Nah, di sini ada transaksi, jadi siapa saja yang sudah melakukan transaksi ada di sini tarifnya berapa gitu, nanti bakal masuk ke sini. Nanti kalau misalkan kita mencet logout, maka kita akan keluar gitu. Jadi itu tampilannya kita atur di indeks PHP ini. Sedangkan kalau misalkan kita berhasil masuk sebagai ini kalau misalkan dia tidak valid datanya, maka dia akan menampilkan pesan error yaitu data tidak valid. Kemudian ini untuk yang user sama.
Kalau kita berhasil masuk ke user, maka dia akan diarahkan ke indeks ini, indeksnya peminjam. Tampilannya peminjam ini seperti ini, codingannya. Dia ada navbar di sini, ada navbar itu menu bar yang ada di atas itu kayak menu-menu yang ada di tampilan indeksnya gitu di atas. Jadi kalau di Bootstrap itu ada yang namanya navbar. Jadi kita tinggal panggil aja kelas itu, maka akan terbentuk. Nanti tinggal kita modifikasi kontennya itu seperti apa, seperti itu. Di sini ada sewa gedung, ada home, ada sewa, ada gedung, ada jadwal pemakaian, pengajuan penyewaan, dan logout. Nah, yuk kita lihat kalau misalkan kita masuk sebagai usernya. Oke, kita login. Nah, kita data valid selama datang user. Nah, di sini kita akan diarahkan ke indeksnya user seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita masuk sebagai admin, kita masuknya ke admin gitu, nggak kira kita masuk ke halamannya user seperti ini. Jadi, untuk autentikasinya itu sudah benar begitu. Jadi, di user ini kita bisa ke sewa, kita bisa inputkan di sini, di situ. Tapi ini masih belum berfungsi, belum terhubung ada yang error, masih di tahap selanjutnya baru kita akan lanjutkan gitu. Nah, di sini ada gedung, ada jadwal pemakaian sama pengajuan penyewaan gitu. Nanti kita bisa logout juga. Nah, kalau kita contohkan kalau misalkan kita masuk sebagai akun yang salah begitu ya, atau akun yang tidak terdapat dalam database. Misalkan fahmi@gmail.com gitu ya. Terus passwordnya kita ambil yang Fitri. Di sini lihat ya. Di sini tidak ada yang namanya emailnya tuh Fahmi, dan tidak ada password yang namanya Fitri. Jadi kita lihat di sini apakah apa yang akan dia kerjakan. Nah, di sini akan ada pemberitahuan kalau datanya tuh tidak valid. Terus kalau kita mencet OK, dia bakal diarahkan lagi ke halaman login seperti itu. Itu juga ada pengaturannya di sini. Jadi kalau misalkan dia tidak valid, maka dia akan diarahkan lagi ke indeks ke halaman loginnya ini. Gitu. Di sini defaultnya itu kalau misalkan udah bisa masuk, maka dia akan menambahkan ini welcome user. Terus kalau misalkan ini untuk PHP-nya belum. Ya, mungkin seperti itu saja yang masih bisa kelompok kami kerjakan sampai saat ini. Selanjutnya semoga bisa langsung tuntas. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.